Shalom Alaikum Beshem Hamasyah. Kita akan membaca kitab Ibrani pasal 5. Surat Ibrani pasal 5. Kita akan membaca pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Kemudian disambung dengan Ibrani pasal 6. Ayat 1 sampai dengan ayat 8. Jadi Ibrani 5 ayat 11 sampai Ibrani 6 ayat 8. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan seperti biasa. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat 12. Sebab setiap orang yang terus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama, ajaran tentang Kristus, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, namun murtad lagi, tidak mungkin dibarui sekali lagi supaya bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Tetapi jikalau menghasilkan semak duri dan rumput duri, tanah itu tidak berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus sangat memprihatinkan kondisi perkembangan jemaat. Paulus sangat keras berbicara bahwa iman jemaat yang dihadapinya masih bayi, tidak berkembang. Ditinjau dari ukuran waktu, katanya Paulus. Para jemaat itu mestinya sudah menjadi didaskaloi, menjadi pengajar. Mestinya sudah menjadi pengajar. Tetapi apa kenyataannya? Ditinjau dari sudut waktu, jadi sudah lama sebetulnya, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi ternyata kamu masih diajar. Jadi mestinya dia sudah menjadi guru jemaat itu. Tapi masih terus-menerus menjadi murid. Dan itu pun murid yang kelasnya elementary, kelas dasar terus, kelas asas terus. Maka dia diajarkan oleh asas-asas pokok tentang perkataan Allah, dari perkataan Allah, yang mestinya menjadi didaskaloi, menjadi pengajar, menjadi guru. Ternyata dia masih menjadi murid yang diajarkan tentang didaskein humastina, tastoikesia, es arkes ton logion tuteu. Yaitu asas-asas pokok tentang logion, tentang logos-logos, tentang perkataan-perkataan dari Allah. Jadi itu yang diprihatinkan oleh Rasul Paulus. Asas-asas pokok tentang perkataan Allah. Dan karena itu, kata Paulus, kamu itu masih memerlukan susu seperti anak kecil. Mestinya kamu sudah dewasa. Mestinya kamu sudah makan makanan keras untuk orang-orang dewasa. Yang indranya, panca indranya sudah terlatih untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Jadi orang dewasa itu cirinya mengerti yang baik dan yang jahat. Tetapi anak kecil terus dituntun dengan asas-asas pokok dan tidak kunjung bisa dewasa. Ini yang dikritik dan diprihatinkan oleh Rasul Paulus. Kemudian sebab itu dia keras mengajak kepada jemaat itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Apa itu asas pertama? Asas-asas dasariah tadi.
Ajaran tentang Kristus. Jadi ajaran yang perkenalan pertama itu, yang tidak berkembang-kembang, tapi tentang dasar-dasar iman yang sederhana itu, kita tinggalkan. Dan kita beralih, meningkat kepada perkembangannya yang penuh, kepada penggenapannya. Bukan sekedar asas-asas yang diulang-ulang terus, tapi mari kita meningkat kepada perkembangan ajaran yang baik, ajaran yang mendalam. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia. Apakah itu dasar kepercayaan kepada Allah? Ya, otomatis believe in God, nu'minu billah. Itu semua orang percaya. Dan itu sangat dasariah sekali, sangat asas sekali. Kebangkitan, berbagai pembaptisan, ajaran tentang berbagai pembaptisan, mungkin hanya sekedar mempersoalkan caranya baptis, tapi tidak mempersoalkan bagaimana membaptis orang, apa yang diajarkan kepada orang-orang yang dibaptis itu, bagaimana mengembangkan imannya, tidak sibuk dengan berbagai macam ajaran pembaptisan, tapi bagaimana kita meningkatkan ajaran itu menjadi semakin mendalam. Penumpangan tangan, pada gereja purba penumpangan tangan selalu terkait dengan baptisan. Kebangkitan orang-orang mati dan hukuman yang kekal. Ini dasar-dasar pokok iman Kristiani, ini rukun imannya orang Kristen. Dan tentu kalau dasar-dasar semacam ini, semua orang tentu ngerti. Dan itulah yang akan kita perbuat jikalau Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, mereka yang pernah diterangi hatinya, adalah mereka yang sudah dibaptis, mereka yang diterangi hatinya, protismos, yang diterangi hatinya. Dan istilah potisestai itu sama dengan istilah dibaptis. Jadi mereka yang diterangi hatinya, yang telah dibukakan hatinya, dan mereka menerima Yesus, dan mereka sudah dibaptis. Pernah mengecap karunia-karunia surga. Mereka sudah mengecap bagaimana karunia-karunia Allah itu. Pernah mendapatkan bagian dari Roh Kudus. Bukan sekedar dia orang Kristen yang sudah dibaptis, tetapi sudah mendapat bagian dari karunia Roh Kudus. Sudah karismatik. Nah, kira-kira seperti itu kalau sekarang. Bukan hanya tingkat dasar imannya yang sekedar jadi Kristen, tapi Kristen sudah karismatik, sedikit-sedikit bicara Roh Kudus. Tapi apa kekurangannya sehingga bisa menyebabkan orang murtad? Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Firman-firman yang baik dari Allah. Firman-firman tentang kehidupan yang baik, janji-janji anugerah dari Allah, dan dia sudah mengecap itu dalam kehidupannya, secara finansial, secara materi sudah diberkati, dan kuasa dari dunia yang akan datang. Orang Yahudi, di sini yang diterjemahkan kuasa dunia yang akan datang itu adalah homelon aion. Homelon aion itu berasal dari bahasa Ibrani olam haba, dunia yang akan datang. Alam yang akan datang, olam haba. Orang Yahudi waktu itu mengenal dunia itu ada dua. Yang pertama olam haba, dunia akan datang, dan dunia sekarang, olam hazeh, dunia kini, yang diterjemahkan dalam bahasanya ini honun ayon. Jadi honun ayon adalah olam hazeh, dunia kini, dan homelon ayon, dunia yang akan datang, olam haba. Dia tidak sekedar mengenal bagaimana sebagai orang Yahudi, dia kira-kira bercerita, kira-kira telah memahami, menerima karunia-karunia tentang alam akhirat, kira-kira seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi artinya hidupnya, paradigmanya sudah dikuasai tentang kehidupan sempurna sebagai seorang Kristen. Dia sudah diberkati, sudah menjadi Kristen, sudah dibaptis. Tetapi apa yang dikatakan dalam ayat selanjutnya? Namun murtad lagi. Nah ini. Tapi berbalik lagi.
tapi murtad lagi. Kembali, begitu gampangnya dia kemudian meninggalkan iman. Padahal saya katakan tadi sudah dibaptis, sudah karismatik lagi, sudah mengenal, mengecap karunia-karunia Roh Kudus, sudah pengalaman dalam gereja. Tapi kenapa dia bisa murtad lagi? Dan apa cirinya orang murtad? Dan apa yang dikatakan Paulus, yang dikatakan oleh Rasul ini tentang orang murtad? Tidak mungkin dibarui sekali lagi supaya bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang murtad, artinya orang yang berbalik, sudah beriman kemudian kembali dalam kemurtatan, kembali ke dalam ketidakimanan. Itu diibaratkan menyalibkan Yesus yang kedua kali. Dan mempermalukan dia di depan umum. Istilah menyalibkan Yesus yang kedua kali ini, sesungguhnya mengingatkan pada kisah Petrus menurut sejarah gereja kuno. Digambarkan, Petrus itu, saudara-saudara, menjadi soko guru jemaat, menjadi seorang rasul yang menjadi soko guru jemaat. Dia mula-mula di Yerusalem, kemudian ke Antioquia, dikisahkan dalam kitab Galatia pasal 2. Kemudian menurut sejarah gereja, pada tahun 37 Masehi setelah dia meletakkan dasar gereja di Antioquia, yaitu wilayah Syria sekarang, Petrus pergi ke Roma. Dan akhirnya dia wafat di sana. Waktu Petrus berada di Roma dalam kisah sejarah gereja purba ini, Petrus mengalami penganiayaan yang luar biasa dari Kaisar Nero. Dan tatkala dia melihat bagaimana orang-orang Kristen dianiaya begitu bengisnya, orang-orang Kristen diadu dengan singa, gladiator, orang-orang Kristen dicabik-cabik tubuhnya, dimakan singa, dibakar luar biasa. Pada saat itu Petrus seolah-olah menjadi tawar, menjadi kehilangan harapan. Lalu dia mencoba menyelinap dan akan kembali ke Israel. Nah, dalam kisah sejarah gereja ini dan legenda ini sangat terkenal, Petrus ketika dia berada di jalan Apia, yaitu di gerbangnya kota Roma, tiba-tiba Yesus menemuinya. Kagetlah Petrus dan dia berkata, "Quo vadis Domini?" Mau kemana Tuhan? Itu kata-kata yang diucapkan Petrus. Quo vadis, ini legenda gereja. Ini sejarah gereja. Quo vadis Tuhan? Mau kemana Tuhan? Sampai sekarang istilah ini sangat terkenal di dunia sekuler. Quo vadis Gus Dur, Quo vadis NU, Quo vadis Reformasi. Ini asalnya dari sejarah gereja. Quo vadis Domini? Mau kemana Tuhan? Yesus menjawab, Iterum Romano venio crucifigi. Saya mau pergi ke Roma, Simon, untuk disalibkan yang kedua kali. Lalu Petrus malu hati dan kemudian dia kembali menjadi gembala yang baik. Menjadi seorang gembala yang tidak meninggalkan domba-dombanya. Dia kembali ke Roma, bahkan dia mati, akhirnya menjadi seorang syahid, menjadi seorang martir, disalibkan dengan kepala di bawah. Ini sejarahnya Petrus. Makanya di dalam Alkitab dikatakan dengan demikian, Tuhan, Yesus mengatakan bagaimana dia akan mati tentang Petrus. Nah, saudara-saudara, menyalibkan Yesus yang kedua kali, itu adalah ungkapan yang sangat kasar. Yang artinya, kalau pengorbananku yang pertama itu tidak cukup, baiklah, saya akan disalib lagi kalau perlu. Itu benar-benar mempermalukan seorang murid, mempermalukan seorang pengikut Yesus. Dan surat Ibrani ini rupanya membayangkan kehidupan Petrus itu, yang dicatat dalam sejarah gereja. Lalu persoalannya, mengapa murtad sekarang? Mengapa kok bisa murtad?
Jawabannya kembali kepada ayat-ayat awal tadi. Mestinya kamu sudah jadi guru, tetapi kamu masih diajar oleh asas-asas pertama tentang iman Kristen. Sekarang Anda bisa bayangkan, kalau seorang Kristen, dulunya kita menerima banyak kenyamanan. Kenyamanan apa? Kenyamanan safety, ya. Kenyamanan dalam kehidupan kita ini karena Kristen tidak banyak tantangan. Ketika gereja tidak banyak tantangan, Anda lihat, gereja paling santai. Ketika gereja tidak banyak tantangan, gereja tidak bersatu. Ketika gereja tidak banyak tantangan, gereja paling hobi mencari kesalahan gereja lain. Tapi ketika tantangan datang, tiba-tiba bersatu. Inilah yang namanya mekanisme kambing hitam. Apa maksudnya mekanisme kambing hitam? Kalau orang menghadapi musuh bersama, dia lupa bertengkar. Inilah gereja. Anda lihat sekarang, dua orang lagi duel di kamar yang gelap. Tiba-tiba dari arah jendela, masuklah maling. Ayo, masih bertengkar? Tidak, karena dia terancam dua-duanya. Lupa pertengkarannya, sudah. Kita tidak usah bertengkar dulu. Malingnya kita hadapi sama-sama. Malingnya lari, bertengkar lagi. Loh, kita katanya kan musuhan. Ayo kita teruskan, kira-kira seperti itu. Kalau kerukunan umat ini hanya didasarkan atas kambing hitam yang dihadapi bersama, ini bukan kedewasaan iman. Hasilnya apa? Kalau situasi menghimpit, kalau situasi tidak baik, kalau situasi kesesakan, dia akan murtad. Dia akan berbalik. Kalau tidak menguntungkan, dia akan berbalik. Ini bahaya yang sewaktu-waktu mengancam kehidupan iman kita. Karena iman kita sangat dasar sekali. Asas-asas dasar. Ditanya orang Kristen. Tuhanmu berapa? Satu. Enggak. Benar satu? Iya satu. Lah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh enggak, itu hanya oknumnya 3. Terus yang bertanya, loh kemarin saya baca koran, 3 oknum pemuda ketangkap sabu-sabu. Sudah enggak bisa jawab. Hanya istilah oknum untuk Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dibandingkan dengan oknum sabu-sabu enggak bisa jawab. Saksi Yehua, dulu dilarang. Wah, pemerintah berjasa untuk orang Kristen. Senang sekali kalau ada orang saksi Yehova masuk ke rumah-rumah orang Kristen, awas, saya laporkan kamu. Ayo bertobat, kalau supaya kamu gak ditangkap polisi. Lu bertobat kok ngancam polisi, gitu? Dulu kan gitu. Nah, sekarang diizinkan oleh pemerintah saksi Yehova oleh Menteri Yusril Mahendra, zamannya Menteri Yusril itu. Di Manado, saudara-saudara, sekarang udah punya balai kebaktian yang besar sekali. Dan kemarin saya waktu di Manado, saya membaca koran Manado Post, 1 halaman full tentang saksi Yehova. Ikutilah kebaktian distrik dan pendalaman Alkitab, saksi-saksi Yehova. 1 halaman full. Betani hanya pasang 1/4 halaman, tidak ada. Full 1 halaman. Itulah saksi Yehova. Saksi Yehova menulis banyak buku, menyebarkan Alkitab, menyebarkan traktat, dan kemudian isinya, kalau orang Kristen imannya masih kelas elementary, kelas dasar tadi, pasti dia tidak mampu menjawab. Itu contoh. Kamu mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang satu, bagaimana mungkin? Yesus sendiri berkata apa? Bapa itu lebih besar daripada aku. Tidak ada yang baik kecuali Allah. Lah kalau Bapa lebih besar daripada aku, berarti Yesus itu bukan Allah yang maha kuasa, tetapi hanya Allah yang kuasa. Allah yang perkasa, bukan Allah yang maha perkasa. Berarti saksi Yehova mengatakan, Yesus itu suatu Allah huruf kecil, bukan Allah yang maha kuasa. Dia bukan Yehova, tapi anaknya Yehova, yang diciptakan Yehova. Ini saksi Yehova. Anda tidak membaca Alkitab dengan cermat. Membaca Yohanes 1 ayat 1, Anda membaca, pada mulanya adalah firman dan firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oleh saksi Yehova dipalsukan. Kita tidak tahu
karena kita tidak memahami kitab suci. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was a God. Suatu Allah. Suatu Allah itu bukan Allah. Dia Allah nomor 2, kata saksi Yehova. Jadi lebih tinggi Allah Bapa ketimbang Yesus Kristus. Nah ini, ajaran-ajaran ini muncul di mana-mana. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah. Kalau firman bersama Allah, firman Allah atau bukan? Kalau Markus bersama Yohanes, Yohanes Markus apa bukan? Bukan. Yohanes ya Yohanes, Markus ya Markus. Kalau firman bersama-sama dengan Allah, firman Allah atau bukan? Kata saksi Yehova, bukan. Firman ya firman, Allah ya Allah. Lalu ada 2 entitas di situ. Ini yang sekarang disebarkan di mana-mana, saudara-saudara. Nah, kalau kita tidak memahami iman kita lebih mendalam lagi, Anda hanya suka yang ya kebaktian yang intinya pokoknya seneng-seneng, happy-happy. Kalau kemarin masuk diskotik tak ada kitab sucinya, sekarang gereja seperti diskotik, tempat hiburan, Anda akan terjatuh dalam kemurtatan karena semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Buktinya apa? Loh, orang Manado ini kurang rajin KKR seperti apa? Anda lihat, kalau ada KKR di lapangan Kelabat di Manado, itu selalu stadion full. Orang Manado paling suka nyanyi, paling suka kebaktian, tapi paling gampang masuk saksi Yehova. Kenapa? Karena imannya pada kelas elementary tadi tidak berkembang. Hanya asas-asas pokok, tidak diperdalam. Menghadapi tantangan KO, ini yang terjadi. Ini tantangan dari dalam, belum dari luar. Coba Anda lihat sekarang. Tatkala gambarnya Nabi Muhammad dimuat di sebuah harian di Jerman, dunia murka, umat Islam marah luar biasa. Teman saya yang di Kanada cerita sama saya, di Kanada orang sangat takut menghina Islam. Tapi kalau melecehkan gereja, hobi katanya. Coba bayangkan, bagaimana masa depan kita ini nantinya? Begitu takutnya kasus seperti pelecehan gambar Muhammad itu. Tetapi sekarang, orang-orang barat tidak henti-hentinya menghantam agamanya sendiri. Mulai dari Da Vinci Code, The Gospel of Judas. Ini kalau gereja tidak cerdas, gereja akan terjatuh. Kalau gereja tidak memperkuat pengajaran, gereja akan gampang terumbang-ambingkan oleh angin pengajaran. Karena mereka punya teknologi, menguasai informasi, bahkan kalau perlu berbisnis dengan menjual Yesus. Itulah yang dilakukan Dan Brown, yang dilakukan oleh penulis Da Vinci Code, yang dilakukan oleh National Geographic ketika mengheboh-hebohkan Injil Yudas. Lalu bagaimana jawaban kita? Belum tantangan dari luar. Kita melihat misalnya, saudara-saudara, dari kalangan muslim, ya. Saya tadi pagi berkhotbah tentang apa? Tentang Melkisedek. Dalam buku-buku polemik yang sekarang beredar di mana Anda pergi ke toko buku, ke Gramedia, ke Gunung Agung, kemana saja ke toko buku. Saya pergi ke Gramedia, buku saya ada di situ. Ini ada di Gramedia, The History of Allah. Tapi begitu saya lihat di toko buku Gunung Agung, tidak pernah dijual. Karena Gunung Agung itu miliknya Haji Mas Agung. Dari toko buku seperti Gunung Agung menyeleksi buku-buku. Buku-buku kayak buku saya ini termasuk kategori buku bahaya ini. Karena ini menjawab, mempertahankan iman Kristen dan secara fair, terbuka, berhadapan dengan kesalahpahaman Islam. Sulitnya lagi, kata pengantarnya adalah orang Muslim. Loh, ini membela Kristen kok diberi kata mengantar orang Muslim. Lah inilah canggihnya. Gitu? Seluruh buku saya aman, masuk Gramedia aman. Religi dan religiositas Bung Karno, kata pengantar Gus Dur.
Waktu Gus Dur jadi presiden lagi. Menuju dialog teologis Kristen Islam, Islam Kristen, kata pengantar, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. The History of Allah, kata pengantar Dr. Kausar Asari Nur, aman toh. Tapi bicara tentang iman Kristen, saya bicara ketuhanan Yesus, saya bicara keilahiannya, saya bicara kebenaran ajaran Tritunggal. Ini yang terjadi. Begitu saya lihat toko buku Gunung Agung, sejak tahun 90 berapa itu buku saya sudah dicekal. Karena saya waktu itu menulis buku yang judulnya Injil Barnabas. Penerbitnya nakal lagi yang di offset itu. Tulisan Injilnya itu ditulis seperti kaligrafi Arab, warnanya hijau kayak jas saya ini. Lalu orang-orang pembacanya toko buku Gunung Agung mikirnya, ini pasti buku Islam, ini Barnabas lagi. Barnabas itu Injil yang asli. Begitu dibaca, loh ternyata kok Injil Barnabas Injil palsu. Jadi dikasih tahu oleh Profesor Olaf Suman, seorang ahli Islamologi dari Jerman. 10 tahun tinggal di Indonesia. Pertama kali membaca buku saya itu di Gunung Agung. Terus kemudian besoknya dia kasih tahu temannya ada buku baru yang terbit tentang kepalsuan Injil Barnabas. Cari, bawa temennya. Mana buku Injil Barnabas? Oh, enggak pernah ada itu. Loh kemarin ada di sini, satu tumpuk. Jadi rupanya Gunung Agung itu pesennya banyak sekali. Lebih dari 100 buku. Besoknya, begitu dilihat tuh buku Kristen sudah hilang. Sejak saat itu tidak pernah ada buku saya di Gunung Agung, di buku-buku semacam itu tidak ada. Apa buku yang dijual di sana? Buku-bukunya Tony Daud yang cerita tentang alam roh, tentang setan, tentang ilmu pedukunan. Itu tidak bahaya. Karena apa? Soal demit, soal perdemitan, soal gendruwo, soal wewe gombel, Islam, Kristen, Hindu sepakat itu musuh kita. Tapi wacana-wacana intelektual mempertahankan iman, menjawab Tritunggal, itu khas Kristiani. Jadi kalau menjadi Kristen, jangan hanya puas bisa mengusir setan, tetapi harus bagaimana bertumbuh dalam iman, bisa siap sedia menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang harapan kita memberi pertanggungan jawab, jangan hanya sekedar hobi untuk mengusir setan. Mengusir setan itu bagian daripada karya gereja, tapi jangan hanya itu, itulah buktinya. Maka Gunung Agung tidak takut menjual buku-buku tentang pelepasan, tentang demit, tentang roh, alam roh, setan, nggak takut, karena nggak bahaya. Karena di film Keajaiban Ilahi juga ada, di film tentang itu banyak sekali di televisi itu, Keajaiban Ilahi, Misteri Dua Dunia, banyak sekali. Kalau Kristen hanya itu yang diulang-ulang, maka kekristenan tidak mampu menjawab berbagai macam angin pengajaran yang ditiupkan, yang disuntikkan kepada gereja dengan sangat sistematis dan berduit. Anda lihat bestseller dari Da Vinci Code film, Anda lihat dari buku Da Vinci Code yang dijual dengan sekarang ini sudah 60 juta pembaca di seluruh dunia. Ini yang harus kita hadapi. Karena itu, saya harus ngomong secara terus terang, kalau Anda mendengar khotbah saya dan Anda merasa khotbah saya ini masih sulit, berarti Anda masih elementary. Karena ini yang berkembang di luar sudah sangat maju, sudah sangat canggih, sudah sangat menantang, tapi kita masih mengulang-ulang tentang asas-asas pokok, tentang berbagai ajaran pembaptisan, tentang pelepasan, tentang itu penting, tetapi taman kanak-kanak itu penting, tetapi itu dasariah. Saudara-saudara, buku lagi saya katakan tadi,
seorang kiai dari Madura. Sejak tahun 70-an sampai sekarang, buku itu masih beredar. Itu artinya buku itu diandalkan. Kiai Bahauddin Mudari menulis buku yang judulnya Dialog Masalah Ketuhanan Yesus. Anda tidak hanya bisa lihat di toko buku Gunung Agung. Di sana ada banyak buku-bukunya Ahmad Didat, The Choice, Dialog Islam Kristen, Injil Membantah Ketuhanan Yesus, Injil Barnabas dan Penemuan Laut Mati. Banyak sekali yang beredar. Dan itu menantang kita untuk kita memberi jawab. Tadi pagi saya bicara tentang Melkisedek. Gara-gara di dalam ayat Alkitab Ibrani yang tadi kita baca pada season kedua, dia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, hidupnya tidak berawal dan tidak berakhir, dia sama dengan anak Allah. Lalu dikatakan, kalau Melkisedek bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada, hidupnya tanpa silsilah, tanpa awal, tanpa akhir, itu saja tidak pernah disebut Tuhan. Lah kenapa Yesus yang hanya tidak punya ibu, tidak punya bapak tapi punya ibu, kamu sebut Tuhan? Lah lawan dialognya, Antonius Widuri KO, tidak bisa menjawab, akhirnya masuk Islam. Ini yang terjadi. Dan mekanisme ini sekarang luar biasa canggihnya. Saudara mendengar, salah seorang teman saya yang akhir-akhir ini banyak sekali jalan dengan saya, Pak Hermawan Kertajaya, seorang ahli marketing. Anda mungkin bingung kalau lihat tulisannya dia. Satu pihak, dia nulis sekarang tentang manajemen syariah. Wah ini, kemana-mana dengan ketua PBNU, Hasyim Mujadi. Terus kemudian waktu dia ke gereja di Jakarta, pasturnya bilang, loh kamu masih di gereja? Loh masih, saya masih Katolik. Oh saya pikir kamu sudah meninggalkan Katolik. Ternyata apa? Dia masuk ke forum-forum itu, dia mengatakan, kalau saya tidak masuk, mereka semakin ekstrim, maka saya masuk. Ini luar biasa, jarang orang bisa melakukan seperti ini. Sehingga saya mendukung luar biasa dengan beliau. Ini yang terjadi. Karena apa? Sekarang wacana tentang syariah, bank muamalah, ini syariah, semua syariah, sampai perda syariah. Ini sudah sangat kuat di masyarakat kita. Lah, Pak Hermawan mencoba masuk ke sana. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sekarang siksak dipakai di mana-mana. Ini harus kita dukung bersama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Melkisedek dibolak-balik, Yudas dibolak-balik, gitu. Itu yang terjadi dan itu luar biasa kalau Anda baca ini. Tuh. Injil Yudas. Coba Anda pergi ke toko buku, itu ditaruh di paling depan. Injil Yudas. Gitu. Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Padahal Melkisedek itu menggambarkan Kristus, prefigurasi, prabayang, simbol tentang Kristus yang akan datang. Tidak dikenal bapaknya, tidak dikenal ibunya, itu untuk menggambarkan bahwa dia tidak punya bapak, bukan. Tetapi bapak ibunya tidak diketahui, sehingga kemisteriusannya itu menggambarkan kemisterian Kristus sendiri. Betapa mulianya Melkisedek, kata kitab suci. Sehingga Abraham, bapak orang beriman itu, membayar persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Ini maknanya apa? Maknanya Melkisedek adalah lambangnya Kristus. Dia memberkati gerejanya. Makanya Melkisedek membawa roti dan anggur, artinya Yesus mempersembahkan dirinya, mempersembahkan tubuh dan darahnya, mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Jemaat diberkati oleh Yesus Kristus. Dan Abraham mereaksinya, membalas cinta kasih Allah yang dilambangkan dengan Melkisedek itu dengan membayar persembahan persepuluhan. Itu maknanya Melkisedek. Bukan Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, itu berarti dia Tuhan. Lah ini kalau iman kita masih sekali lagi tingkat dasar tadi, tingkat minum susu tadi,
ya, maka kita pasti diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Saudara-saudara yang terkasih, masih saya tambahkan satu contoh lagi. Orang Kristen, kalau dikatakan tentang berbagai ajaran pembaptisan, ya, tentang kepercayaan kepada Allah, kepada Tuhan, yang terjadi apa? Kontraproduktif di negeri ini seringkali orang Kristen bikin. Misalnya apa? Sekarang ini ada gerakan-gerakan baru yang mengatakan, hei, orang Kristen jangan pakai lagi istilah Allah. Loh. Lah ini dunia sudah berkembang canggih, orang-orang ini masih muter-muter mempersoalkan istilah, mempersoalkan bahasa. Lalu bagaimana masa depan kita? Quo vadis gereja, quo vadis evangelisasi, quo vadis umat Allah di Indonesia ini sudah ditekan, dipersulit, tapi pecah dari dalam. Kita harus mewaspadai gerakan-gerakan seperti ini. Orang mengatakan, kenapa? Allah itu adalah dewa air. Allah itu namanya dewa bulan. Saya menjawab, dewa bulan itu ada apa enggak? Enggak ada. Ya sudah, kok takut dengan dewa bulan? Dewa bulan, dewa air, dewa keong, dewa kera, dewa uget-uget itu ciptaan pikiran manusia, tidak benar-benar ada. Jadi istilah bahasa itu netral. Orang mengatakan buktinya apa? Di Mekah Allah itu disembah sebagai dewa bulan. Buktinya apa? Lihat orang Islam, menara masjidnya bulan sabit, itu artinya menyembah dewa bulan. Lah ini sudah fitnah ini. Kita memang tidak sama dengan Islam, tetapi tidak boleh kita memfitnah Islam. Ini sebuah fitnah yang kejam sekali. Kenapa Islam memasang tanda bulan sabit? Itu karena tanda awal bulan. Karena penanggalannya Komariah. Dan awal bulan itu merupakan pusat dari hisab. Baik itu agama Islam, agama Yahudi, tanggalannya bulan. Jadi tidak ada kaitannya dengan nyembah dewa bulan. Lalu dikatakan, oh, orang Islam menyembah dewa bulan. Makanya dulu katanya, roh apa yang dibalik kata Allah itu? Allahu Akbar membunuh orang. Allahu Akbar dia menyerang gereja. Roh apa yang dibalik kata Allah itu? Tentu tidak sama dengan Elohim yang kita sembah dalam Alkitab. Lah akhirnya kesimpulannya kan gitu. Terus saya jawab dengan sekenaknya saja. Waktu Gus Dur dijatuhkan oleh Akbar Tanjung, gitu, ber-CS, berkoncoan dengan Amin Rais, kan gitu kan? Gus Dur tidak mau sholat lagi. Loh kenapa Pak? Karena waktu sholat Allahu Akbar dia ingat Akbar Tanjung. Ora sido sembayang. Waktu ingat Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ingat Amin Rais. Apa berarti itu salah gara-gara Amin Rais dan Akbar Tanjung? Lo istilah kok dipersoalkan. Ini yang sering terjadi dalam kita beragama, beriman. Iman kok didasarkan atas dasar-dasar yang sangat rendah, yang sangat dasariah. Bagaimana kita bisa menjawab tantangan zaman? Saksi Yehova sudah ada di Manado besar sekali. Kemarin saya di Manado cukup kaget itu saudara-saudara. Sampai-sampai saya sambil di mobil, saya jalan dengan uskup di Manado dan teman satu Pak Soni. Calon uskup Manado, Romo Mangki. Saya tulis itu SMS. Saya waktu itu memberikan seminar di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Pineleng, ya. Pineleng itu salah satu seminari teologi Katolik. Saya nulis segini, hadirilah, pokoknya nama-nama dari SMS yang ada di situ saya SMS semua, ada 4 orang atau 5 orang. Hadirilah seminar sehari bersama Bambang Nursena. Judulnya Keesaan Allah dan Keilahian Yesus menjawab kesesatan Saksi Yehova. Saya SMS ke kelompoknya Saksi Yehova itu. Harapan saya dia bisa hadir,
bisa mendengarkan khotbah saya, ceramah saya, dan bisa dijewer telinganya untuk kembali tidak murtad, kembali ke jalan yang benar, tidak percaya kepada Yesus versi saksi Yehova, Yesus ciptaan Allah yang disembah, ciptaan kok disembah. Tapi jawabannya mengecewakan saya. Terima kasih atas undangannya. Empat-empatnya hanya itu. Terima kasih atas undangannya. Rupanya saya kurang puas lagi, saya tulis. Jikalau ada yang memfasilitasi, bisakah Anda untuk mengarrange waktu debat nasional antara Bambang Nursyena, saya tidak sebutkan kalau SMS itu dari saya, dengan pemimpin tertinggi saksi Yehova, mungkin di Jakarta atau di Manado. Gak dibalas. Terakhirnya, terima kasih atas perhatiannya. Oh sudah. Saksi Yehova itu kalau ditegasi tidak berani. Karena apa? Orang Kristen itu tidak dalam imannya. Ditanya ayat ini, diadu ayat ini diadu dengan ayat ini. Misalnya, dikatakan, dia adalah permulaan ciptaan Allah. Loh, berarti Yesus kan ciptaan. Dia tidak mengerti kata arke di situ, bukan dalam pengertian permulaan yang diciptakan, tapi dia pengawal yang mengawali ciptaan Allah. Arke itu artinya di origin juga. Asal muasal ciptaan. Jadi dia penciptanya karena dia sebagai firman. Ada banyak teks-teks yang dipalsukan saksi Yehova. Misalnya, Injil Lukas pasal 23 ayat 43. Yesus berkata apa di situ? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, koma, gitu. Aslinya gitu. Pada hari ini juga kamu akan bersama-sama aku dalam Firdaus. Berarti Firdausnya sudah ada apa belum? Sudah. Karena hari ini juga penjahat itu bersama-sama aku dalam Firdaus. Sama saksi Yehova, pinter saksi Yehova. Komanya digeser ke belakang. Lalu coba kalau Anda imannya pada asas-asas pertama, kira-kira tahu nggak kalau ayat ini dipalsu saksi Yehova? Ayatnya gimana dipalsukan? Sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini, koma, kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Jadi hari ini Firdaus belum ada. Hari ini Yesus baru ngomong. Jadi hari ini, kalau hari ini digeser, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini saya ngomong, you will be with me in paradise. You will, kamu akan nanti. Firdaus belum ada. Kenapa saksi Yehova, Hakim Rutherford main akal-akalan seperti ini? Karena waktu itu saksi Yehova menafsirkan kitab Wahyu secara harafiah. Apa kitab Wahyu bunyinya? Yang masuk surga hanya 144.000 orang. Ya kan? Ada ayatnya itu kan? Lalu waktu yang pertama-tama Rutherford dan pengikut-pengikutnya belum sampai 144.000. Itu saksi Yehova bidat generasi pertama. Sebelum jumlahnya 144.000, ya mereka enjoy saja. Kemudian setelah umatnya lebih banyak, lebih dari 144.000 orang, menuntut. Loh Pak Rutherford, nanti kalau saya sudah mati masuk mana? Surga kaplengnya habis. Karena jumlahnya saksi Yehova sudah 144.000. Rutherford mengatakan tenang. Nanti kamu akan dibikinkan Firdaus di bumi. Sekarang Firdausnya belum ada. Nanti kiamat dulu, dunia sudah kiamat, Yerusalem baru berdiri, Firdaus akan dibikin. Lah ayat Alkitab ini, hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Berarti Firdaus sudah ada, tidak kurang akal, digeser komanya ke belakang. Ini saksi Yehova. Pada suatu saat saya bertanya pada saksi Yehova, kenapa kamu geser komanya firman Allah? Jawabannya enteng saja. Loh, Anda buktikan mana dalam teks bahasa Yunani, titik komanya kan tidak ada. Nah orang Kristen kalau dijawab gitu, lo ngomong apa kalau imannya baru tingkat elementary tadi? Dalam teks bahasa Yunani tidak ada titik koma, coba Anda lihat. Lalu siapa yang memberi titik koma? Berarti kita sendiri yang memberi. Salah kalau saya menggeser. Nah ini nyocok-nyocokan. Lalu ngomong gitu, saya katakan, Mas, saksi Yehova, saya jawab gitu, golek ono nek kitab suci iki,
ungkapan sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini. Ungkapan idiom yang berbunyi aku berkata kepadamu hari ini, di mana adanya? Anda membaca Matius pasal 5 khotbah di atas bukit, seluruh wacana khotbah-khotbah kata-kata Yesus selalu diawali dengan amin, amin, lego, hemin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, titik, tidak ada hari ini. Hanya untuk mencari kebenaran karena ramalannya kiamat gagal, kemudian dikoreksi lagi. Coba. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, amin, lego, hemin, itu menggambarkan tentang kuasa ilahi Yesus. Kalau dulu nabi-nabi dalam perjanjian lama ngomong amin selalu di belakang kata-kata doa kita, Yesus mengajarkan amin, aku berkata kepadamu. Ini asalnya dari idiom bahasa Aramaik. Amin, amin, amar ana lechon. Tidak ada amar ana lechon hayom, hari ini tidak ada. Itu tambahan. Langsung saksi Yehova itu tidak bisa ngomong. Terus saya katakan, ojo mekun gak iso ngomong. Ambil keputusan. Agamamu iki keliru. Yesus yang kamu perkenalkan itu keliru. Saksi-saksi Yehova semacam ini tidak bisa dilawan dengan apa? Dengan toleransi seperti ya perbedaannya. Kan sekarang di Manado itu mulai ada paradigma gini. Seperti GPDI berbeda dengan GBI Betani, dengan GBI dengan Gereja Betani. Saya lupa kalau Betani sudah terpisah. Kemudian berbeda dengan GBIB. Seperti itu pula lah saksi Yehova. Kira-kira seperti itu. Terus saya perkenalkan lagu baru. Ku tak pandang dari gereja mana, asal bukan Mormon saksi Yehova itu. Wong jelas ajarannya aneh, ajarannya asing, ajarannya beda. Ketika perbedaan apapun di gereja ini masih berdasar akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah Allah yang esa, dan Yesus Kristus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Karena dia Allah maka dia menebus kita. Itulah Kristen. Itulah kita berdiri pada dasar yang sama. Tapi kalau Yesus itu makhluk diciptakan Allah, Yesus itu anaknya Yehua, anak ciptaannya Yehua, ini bukan Kristen. Ini bukan ajaran Kristen. Ini pemalsuan dari ajaran Kristen. Maka kita harus menjawab, gereja-gereja yes, saksi Yehova no. Anda keluar dari ruangan ini, katakanlah kepada saksi Yehova no. Tidak ada jalan kompromi dengan saksi Yehova. Karena dasar imannya sama sekali berbeda. Tapi sekeras apapun orang Kristen, untungnya kita tidak punya hukum syariah yang harus menghalalkan darah saksi Yehova. Amin. Kita tidak punya hukum seperti yang difatwakan majelis ulama. Kalau berbeda pendapat, Ahmadiyah bisa dikerutuk. Ya, karena Nabi Muhammad Nabi terakhir kataman nabiyin. Tiba-tiba Ahmadiyah berkata Nabi yang terakhir setelah Nabi Muhammad adalah Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam dari India. Wah geger, gitu. Akhirnya Mataram Ahmadiyah dikerutuk, di pesantren Al-Mubarak, di Parung ditutup. Untung kekristenan, sekeras apapun dalam menjalankan prinsip kebenaran Alkitab, tapi kita punya ayat yang berbunyi, biarkanlah ilalang itu tumbuh bersama-sama gandum sampai musim menuai. Amin. Artinya apa? Mormon, saksi Yehova, Christian Science, itu kelompok-kelompok yang digolongkan menjadi ilalang. Gereja yang benar itu adalah gandum. Lah kalau di ladang, di sawah, gandum bisa tumbuh bersama ilalang. Tapi orang yang dewasa imannya akan tahu mana gandum, mana ilalang, mana salah, mana benar. Kenapa harus repot bikin hukum, harus orang murtad dibunuh, tidak perlu ada.
Saudara-saudara, orang Kristen bisa tegas dalam soal ajaran, tapi tidak berhak menghabisi nyawa orang lain. Tidak berhak harus, bahkan saya malah bersyukur. Kalau saksi Yehova boleh itu saya bersyukur. Biar saja, supaya jelas mana yang benar, mana yang salah. Kalau semakin ditindas, mereka nanti akan merambatnya semakin militan. Tapi semakin diumbar itu dicul nih karep-karep mula. Pokoknya ojo mangan apa jenenge pageri tonggomu itu loh, saksi Yehova. Ndak apa-apa. Maka gereja harus siap dengan memperlengkapi jemaat, memperlengkapi umat Allah lebih setia pada Alkitab. Amin. Lebih setia pada firman Allah, lebih mendalami firman Allah. Seperti yang dikatakan, mari kita beranjak pada kepenuhannya, beranjak pada perkembangannya yang penuh. Jangan tinggal sebagai kelas elementary, jangan tinggal sebagai kelas asas-asas, tapi beranjak pada perkembangannya yang penuh. Dan ayat terakhir, siapa yang menjadi hakim Tuhan, ayat terakhir ayat 7 dan 8. Sebab tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Amin. Kalau imanmu tumbuh berbuah dengan kebaikan, berbuah dengan ajaran yang sehat, berbuah dengan ajaran yang benar, kamu akan menerima berkat Allah. Itu harapan kita semua. Amin. Tetapi sebaliknya apa ayat 8? Tetapi jikalau menghasilkan semak duri dan rumput duri, tanah itu tidak berguna. Lebih gawat lagi ini, dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Kalau jadi semak duri, rumput duri, arepe dibong karo Gusti Allah. Ngebongine ndi Mas? No neraka. Jadi ajaran sesat buahnya adalah kematian. Ajaran sesat alamatnya ke neraka. Sopo sing ora gelem mlebu neraka aja melok saksi Yehova. Amin. Ajaran yang sehat harus kita pegang teguh berdasarkan kitab suci, berdasarkan ajaran para rasul, berdasarkan ajaran para bapak gereja, dan demikian kita berdiri pada kebenaran firman Allah. Kiranya firman ini semakin menumbuh kembangkan iman dalam hati kita, sehingga kita semakin dimantapkan. Sebagaimana biasa, session ketiga ada tanya jawab, tapi saya mohon tanya jawabnya tidak panjang, karena saya agak kurang sehat sedikit karena terlalu banyak perjalanan saya. Biasanya kalau tanya jawab bisa panjang sekali. Saya hanya minta satu session saja, 3 orang. Bapak sering menjelaskan tentang Injil palsu Barnabas, terus Yudas dan Thomas, dan itu orang-orang Islam itu merasa itu memang benar Injil yang asli gitu, dia ngotot untuk itu diakui. Dan dia bilang lagi ada Injil-Injilan yang ada 14 Injil, yang ini saya buat terangkan. Ada Injil orang Mesir, Injil Nikodemus, Injil Ibrani, Injil Petrus, Injil Apolos, Injil Andreas, Injil Bartolomeus, Injil Basolit, Injil Korintus, dan Injil Yakobus, Injil Yehuda, Injil Markian, Injil Todius, dan Injil Paulus. Nah, pertanyaan saya itu, apakah Injil-Injil itu benar ada, atau terus apakah itu memang kalau misalnya dimasukkan dalam Alkitab, mereka tuh percaya gitu loh dengan Injil Alkitab itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti Bapak bilang tadi, di toko-toko buku itu banyak dijumpai buku-buku yang menjelek-jelekan Kristen gitu ya. Saya juga
dapat buku ya dari teman saya tuh ya, sebenarnya dapatnya ya sulit gitu loh, bukan dia yang ngasih, cuma ini saya coba untuk, ini judulnya tentang Benteng Islam Apologetika. Dalamnya ini saya baca, pedoman untuk membentengi Islam dari serangan kaum Nasrani dengan memakai diktat benteng Islam. Nah, ada lagi cara menundukkan orang Kristen. Kalau kepada mereka kita dapat menunjukkan kelemahan-kelemahan Bible, yaitu seperti penyisipan-penyisipan, pertentangan-pertentangan yang terdapat di dalam Bible, biasanya mereka akan tunduk dan tidak akan sombong dan tidak seoptimis lagi seperti semula. Nah, di sini juga banyak alat untuk menundukkan orang Kristen, banyak. Terus dengan cara, ada metode-metode, langkah-langkah yang mereka terapkan gitu. Yang fase pertama menggoyangkan pendirian mereka, fase kedua mereka ragu terhadap Bible, mereka yakin akan kekeliruannya dan mereka mulai ingin menyelidiki Islam. Nah, memang tantangan tentang saat ini bukan hanya dari Saksi Yehova, tapi juga Islam memang kita seperti Bapak bilang itu peperangan wacana dan teknologi untuk kita ini kurang gitu loh. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak bisa, misalnya kita itu diberikan suatu seminar tentang Islamologi, tentang bagaimana Islam itu sejarahnya, historisnya, dan bisa banyak pengikutnya tentang gitu. Yang saya tahu itu waktu di zaman jahiliyah itu banyak penyembah berhala, 360 berhala itu jatuh itu, tapi sekarang kok malah banyak pengikutnya dan itu nggak ada gitu. Sudah, jangan panjang-panjang, nanti yang lain. Ya udah, makasih itu Pak. Ya. Makasih Pak Bambang atas kesempatannya. Yang saya tanyakan, waktu Siti Khotijah mengatakan kepada Warokah bin Naufal tentang mimpi suaminya, bagaimana tentang mimpinya suaminya itu? Bahkan Warokah bin Naufal mengatakan bahwa suaminya itu seorang nabi. Kenapa waktu mengatakan beliau ini seorang nabi, Warokah bin Naufal tidak beranjak dari kekristenan? Apakah ada tanda-tanda sampai akhir hayatnya Warokah bin Naufal itu masuk surga? Terima kasih. Salam Pak Pendeta. Saya ada dua pertanyaan yang mungkin agak prinsip tentang perbedaan Islam atau katakan Saksi Jehovah juga ya. Maksudnya begini, ada beberapa poin yang membuat keilahian Kristus itu agak rancu ya, yang mungkin seperti Pak Pendeta bilang tadi, untuk yang imannya elementary bisa tergoyahkan. Umpamanya poin-poin yang saya coba ingat, pertama itu Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, seolah-olah ada dua oknum di situ ya. Mohon penjelasan. Lalu ada kontradiktif lain bahwa Tuhan Yesus bilang, aku bersama-sama dengan Bapa, satu kesatuan. Lalu Tuhan Yesus pernah bilang juga, dia jalan kebenaran dan hidup. Itu menyatakan keilahian Yesus. Tapi poin-poin seperti tadi, ada Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa, itu ada seolah dua oknum. Kedua, yang menjadi rancu juga untuk doa Bapa kami. Itu kan Tuhan Yesus ngajari doa Bapa kami, seolah-olah ya, Bapa itu, Allah itu lebih tinggi dari Tuhan Yesus sendiri, seolah-olah. Tolong penjelasan untuk supaya kami lebih kuat iman ya Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara-saudara. 3 pertanyaan. Yang pertama-tama tentang Injil-Injil palsu. Dalam sejarah itu ada Injil-Injil dikenal sebagai Injil apokrifa. Apokrif itu bertentangan dengan kanonik. Kanonik itu Injil-Injil yang diterima oleh kita sebagai Alkitab,
Tapi apokrif itu Injil-Injil yang tersembunyi, yang tidak diterima sebagai firman Allah. Ini yang menjadi tema dari buku-buku Dan Brown. Katanya Konsili Nikea ini memutuskan Injil mana yang diterima, Injil mana yang ditolak. Seolah-olah tidak ada kriteria historis, pokoknya yang disukai gereja, yang cocok-cocok dengan selera gereja diterima, yang tidak cocok dibuang. Ini sepenuhnya salah. Konsili tidak pernah secara serampangan menetapkan kanon kitab suci. Saya sudah sering menyampaikan ini pada forum Alfa Omega, tapi saya ulang, tapi tentu tidak seluas apa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama-tama, keempat Injil ini semuanya berasal dari abad pertama Masehi. Injil Markus ditulis kira-kira tahun 58 sampai tahun 60. Injil Lukas kira-kira ditulis pada tahun 75 sampai tahun 80. Injil Matius kira-kira ditulis pada tahun 65 sampai tahun 70. Dan Injil Yohanes ditulis kira-kira tahun 85 sampai tahun 90. Sementara kitab-kitab yang namanya kitab apokrif, termasuk Injil Yakobus, Injil Yudas, Injil Thomas, Injil Bartolomeus, Injil orang-orang Mesir, Injil Markion, Injil orang-orang Ibrani, itu paling tua ditemukan sekitar tahun 150 Masehi. Contohnya Injil Yudas, itu ditulis kira-kira tahun 160-an. Sehingga ketika Bapak Gereja yang bernama Irenaeus menolak keberadaan Injil Yudas, maka Injil Yudas ada sebelum Irenaeus. Injil Yudas ditulis itu abad kedua. Dan Injil Yudas itu menulis hal-hal yang sebenarnya tidak jelas, bukan Yahudi misalnya. Aku tahu engkau ya guru, engkau berada di alam yang tidak pernah mati, yaitu di alam Barbelo. Apa Barbelo itu? Tanya orang Yahudi di seluruh dunia, nggak ono sih ngerti Barbelo. Barbelo itu bahasa Mesir atau bahasa apa? Nggak jelas. Ada lagi dari pancaran Barbelo, yaitu ibu dari semua dunia ini, muncullah sekian ion-ion. Lah ini apa? Ini ajaran Plato, ajaran Helenisme, itu filsafat. Jadi yang namanya Injil Yudas itu campuran dari iman Kristen dicampur kebatinan Gnostik, keyakinan Mesir kuno, filsafat Yunani, amburaduk jadi gado-gado yang namanya gado-gado Injil Yudas. Lah gitu kok bingung. Lah kemudian para penganjurnya, Barbelo itu artinya B arbalo. Apa itu B arbalo? B itu dengan, arba itu 4, lo itu Elohim. Lu kok bisa lo Elohim? B itu dalam, arba dalam 4. Ini kan 4 nama suci, YHWH, Yahweh. Lo itu Elohim. Tidak ada lo singkatannya Elohim. Lo itu tidak, bahasa Ibrani. Lo yihye Elohim. Jangan ada ilah akerim yang lain. Alfanai di hadapan hadiratku. Lo itu bahasa Arabnya la. Lo kok dibalik jadi L. Ini aja asal usulnya tidak jelas. Bukan bahasa Yahudi. Nah ini satu. Kemudian Injil yang ditulis kira-kira Injil apokrif disebut Injil, namanya Injil Yakobus. Tidak ditulis Yakobus. Mungkin ditulis Yakobus Mayong, itu istrinya Nurul Arifin itu mungkin. Namanya Yakobus bukan Yakobus yang nulis. Namanya Yudas gak sempat nulis, dia gantung diri. Tapi dipakai nama-nama seperti itu untuk mengelabui umat. Kemudian ada Injil yang namanya Protoevangelium of James. Itu ditulis kira-kira tahun 150-an. Jadi yang namanya Injil apokrif paling tua tidak bisa dibuktikan sebelum tahun 150. Sementara yang namanya keempat Injil, Injil yang asli, Injil yang kanonik ini sudah disebut-sebut dalam kanon yang disebut kanon Muratori tahun 180-an. Berarti waktu itu Injil itu sudah diterima di mana-mana di seluruh dunia. Sampai Irenaeus mengatakan seperti ada 4 arah mata angin, maka hanya ada 4 tulisan para rasul yang menjadi
tulisan-tulisan yang berwibawa, yang berbicara tentang iman yang benar, yaitu tentang Yesus Kristus. Nah itulah, dari Injil-Injil apokrif ini ditulis jauh setelah Injil. Bahasanya pun sudah meragukan itu asalnya dari Yesus. Contohnya, misalnya di Injil Tufuliah, Injil masa kanak-kanak Yesus, dibuat cerita, Yesus bisa ngomong pada waktu bayi. Terus ditakoni ke orang Yahudi, siapa bapak dari anak ini? Maryam tertekan, lalu tanyalah kepada si anak ini. Lalu Yesus berkata, Ana ibnullah, aku inilah anak Allah. Ya, yang firman Allah yang dilahirkan oleh ibuku Maryam, oleh pemberitaan malaikat Jibril. Wa abi arsalni liqolasil alam, dan Bapakku telah mengutus aku untuk keselamatan alam semesta. Lah Yesus bicara waktu bayi ada di Quran. Jadi Quran sebagian ngutip yang apokrif ini justru. Jadi ketika orang-orang pada marah dengan Injil Yudas, saya malah menyambut. Saya malah mau nulis tulisan yang berjudul Injil Yudas dan makna pentingnya dalam studi heresiologi. Apa maknanya heresiologi? Ilmu tentang bidat-bidat. Jadi penemuan Injil Yudas ini sangat penting karena membuktikan bahwa tulisan Bapak Gereja yang bernama Irenaeus benar adanya, bahwa ada sekte sesat yang namanya Injil Yudas. Jadi Injil Yudas itu penting untuk melacak aliran-aliran sesat. Oh jadi percaya, oh Injil orang masuk akal dipercaya. Ini bukan Injil, Injil-Injilan, dudu Injil tenanan. Gitu loh. Ini Injil Yudas. Lah kemudian Anda lihat pada tahun 115 atau 120 itu sudah ada naskah Injil Yohanes yang ditemukan di Mesir, namanya Codex John Ryland. Naskah John Ryland itu ditulis di papirus yang isinya Injil Yohanes. Padahal Injil Yohanes ditulis tahun 85 atau tahun 90, naskah tertuanya tahun 120. Berarti hanya ada jarak 30 tahun lebih sedikit atau kurang. Masa nggak percaya dengan fakta sejarah begini? Kok malah percaya dengan Injil Yudas, Da Vinci Code, wong gendeng-gendeng apa dipercaya ini? Ini apa? Sekarang harus jelas kita tahu sejarah. Terus kemudian apa lagi yang namanya Injil Yudas? Kalau Anda tanya, apa betul kitab-kitab itu ada? Lah ini. Teman-teman Islam polemik juga tidak beres itu. Ngomong, Injil ini karena berbeda dengan keyakinan gereja, maka telah dibakar dan dimusnahkan. Sing ngebong iku sopo Pak D? Enggak ono sing ngebong. Injil-injil palsu itu masih bisa Anda baca. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo goblok. Injil-injil itu masih Anda bisa baca. Salah satu kumpulan dari Injil-Injil apokrif, kitab-kitab palsu itu ditulis oleh M.R. James dalam bukunya yang berjudul The Apocryphal New Testament. Itu lengkap ada di sana. Kok dibakar? Yang bakar siapa? Kalau Quran yang non Utsmani pernah dibakar. Satu yang dipertahankan yaitu naskah Utsmani. Kalau di Kristen tidak pernah ada pembakaran-pembakaran kitab. Tidak pernah ada itu. Saya tegaskan. Karena sampai hari ini masih ada naskahnya. Nah, soal Injil Barnabas, saya pernah nulis itu bukunya. Telah akhir si Injil Barnabas, Anda bisa baca buku saya langsung. Ada di Gramedia. Terakhir ini saya sedang merevisi naskah Injil Barnabas itu karena saya mendapatkan naskah Itali yang dijadikan dasar munculnya cerita bahwa Yesus telah membawa Barnabas telah menulis Injil ini, dan cerita tentang penemuan Injil Barnabas di perpustakaan Paus Sixtus kelima. Inilah yang saya temukan di perpustakaan Dominikan Abbasiyah Kairo ketika tahun lalu saya masih kuliah di sana. Salah satu hasil penemuan Abbasiyah ini ada di buku saya ini. Anda semua juga bisa membaca, tapi soal Injil Barnabas Anda bisa membaca tulisan saya yang sudah beredar dan tunggu edisi revisinya yang saya perlengkapi dengan data-data yang baru. Injil Barnabas kok dianggap asli itu tambah tidak masuk akal lagi. Di dalam Injil Barnabas dikatakan pasal pertama,
Bahasanya Itali, bunyinya begini. Vero Evangelio Barnaba di Yesu Nazareto Chiamalo Cristo. Itu dalam bahasa Itali. Vero Evangelio, Injil yang benar, berarti enggak bener ini. Kalau ngomong aku sih yang paling bener ini, mesti enggak bener ini. Barnaba dari Barnabas, murid apostolo, rasul di Yesus dari Yesus, Nazareto orang Nazaret, Chiamalo Cristo yang disebut Kristus. Ini dalam pasal pendahuluan. Pasal 96 mengatakan, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggam tangannya, aku bukanlah Mesias. Jadi Injil Barnabas ngomong, Yesus itu gelarnya Kristus tapi bukan Mesias. Ini lelucon terbesar di abad ini. Kalau Barnabas orang Yahudi, muridnya Yesus, mosok gak ngerti lek Mesias itu bahasa Ibrani, Mesias, Kristus itu bahasa Yunani. Kebangetan. Itu sama kalau orang ngaku muridnya Ronggo Warsito, tapi ngomong, ingkang sinuwun boten remen dahar ayam, nanging remen chicken. Nah, udah karo itu, chicken itu ayam lek, ngawur ae. Diakui Yesus itu Kristus tapi bukan Mesias. Ini kan jelas-jelas bukan orang Yahudi yang nulis. Lu gitu kok dipercaya? Sing percaya goblok. Ini masalahnya. Itu paling gampang kalau ngomong dengan saya itu sudah. Yang kedua, from Nazareth, Jesus went up to Kapernaum. Lah ini ngawur lagi. Kapernaum itu kota pesisir, letaknya di Danau Galilea. Mosok Nazaret itu kota dataran tinggi, gunung-gunung. Went up to Kapernaum, mestinya went down to Kapernaum. Berarti yang nulis bukan orang Israel, tapi orang Itali. Jelas toh? Lu yang gini kok dipercaya? Kan kebangetan sing percaya yuk. Ini ya sudah, 2 aja cukup, saya kira Anda bisa membaca tulisan saya selanjutnya. Kemudian apa tidak mungkin sekarang dilakukan seminar-seminar kajian tentang Islamologi? Saya pikir jangan istilah Islamologi, nanti kena undang-undang penodaan agama. Karena membahas agama lain dari sudut pandang kita. Nggak usah, kita selenggarakan dialog Kristen Islam. Ngundang kiai dan ngundang saya gitu loh, ngomong fair. Jangan jadi jago kate. Berani ngomong di rumah sendiri ngerasani wong liya. Sing ini jumlahnya wakeh. Sekarang kalau saya usulkan undang saksi Yehova, debat terbuka dengan saya. Saya sudah biasa pertemuan dengan Kiai Akil, dengan Kiai siapa ini yang punya pondok pesantren Al-Siddiqiyah. Tanggal 10 kemarin saya bicara di Denanyar, pondok pesantren Al-Jiziyah. Tanggal 27 bulan Juli depan ini saya bicara di pondok pesantren Nurul Jadid di Paiton, Probolinggo. Semua bisa saya sampaikan dengan terbuka, dengan bahasa yang lemah lembut, hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Gitu loh. Kalau di gereja ada silahkan saya bicara, tapi tidak usah ngomong Islamologi lah. Ya ngomong Alkitab saja, itu bukan agama kita kok, Islamologi. Itu pendapat saya. Yang kedua, pertentangan-pertentangan dalam Alkitab loh, pertentangan itu bukan pertentangan mas, itu karena perbedaan pola penulisan, perbedaan teks, perbedaan pola terjemahan. Lah untuk itu perlu Anda mengundang lembaga Alkitab, sekali-kali seperti yang dulu pernah saya undang dari lembaga Alkitab di Hotel Mirama beberapa tahun yang lalu. Loh kok bisa Pak? Saya baca ini Living Bible, bunyinya begini. Saya baca Today English Version bunyinya, atau bahasa Indonesia sehari-hari sama dengan Today English Version bunyinya, dari bangsa mereka sendiri seorang nabi akan bangkit. Kok di terjemahan Lai 74 dan terjemahan King James, seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudaramu. Wah ini pemalsuan katanya Masjid Al-Falah. Enggak sama. Terus saya ngomong ke seorang kiai, jangan baca terjemahannya, waconen teks asline.
Teks ini podo Pak, bunyinya Nebi mikerepka meateka. Kamu nih yang seperti aku ini ndak beda. Mikerepka di tengah-tengahmu. Tegese apa? Di tengah-tengahi wong Israel. Tapi Israel ini gak siji Mas, Israel jumlahi 12. Israel ono Lewi, Yehuda, Naftali, Isakar. Lah, di tengah-tengahmu, di tengah-tengahnya umat Israel. Di antara saudaramu, di antara ke-12 suku Israel. Jadi sama saja kalau di tengah-tengah bangsa Israel sendiri, yang satunya metode terjemahan harafiah, di tengah-tengahmu, di antara saudaramu, satunya terjemahan fungsional, inilah terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, satunya terjemahan baru, gitu loh. Jadi kalau pembacaan kitabnya jelas, misalnya saya kutip tadi, ulangan 18-15, clear semuanya. Tapi kalau memang kita tidak tahu ya bisa diombang-ambingkan. Pertanyaan kedua soal Khadijah. Mimpi itu tentang mimpi Nabi Muhammad. Kok Khadijah, Warokoh itu seorang yang diperkenalkan sebagai seorang Kristen, apa tidak beranjak dari iman Kristennya? Ini terus terang bacaan Anda masih tidak lepas dari sumber Islam. Jadi kalau saya bisa membuktikan Warokoh itu bukan orang Kristen, Warokoh itu adalah seorang penganut agama Hanif, penganut agama Mekah. Dia tidak politeis tapi bukan orang Kristen, makanya disebut kelompok Hanif. Kenapa diperkenalkan orang Kristen? Lah ini salahnya. Orang-orang Islam yang sudah masuk Kristen itu ilmunya nggak tambah-tambah. Paradigma Islam dibawa ke Kristen, ini salah. Ini kan sejarah Islam, perlu di cross check ulang. Kenapa di cross check ulang? Apa benar Warokoh itu Kristen? Buktinya apa? Tafsir Departemen Agama mengatakan dia telah menerjemahkan Injil dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Iki wis kleru. Injil bukan bahasa Ibrani, bahasa Aram atau Yunani. Terus Injil yang mana yang diterjemahkan dalam bahasa Arab? Tidak ada buktinya. Kalau menurut saya, tidak usah kita nuruti itu ceritanya orang Islam. Cerita itu muncul karena untuk meneguhkan kenabian Muhammad. Loh, iki lo Warokoh, sing Kristen membenarkan kenabian Muhammad, kenapa kamu nolak gitu loh. Lah kok wong Kristen melok-melok Warokoh Kristen. Itu terjebak dalam sumber yang dikenalkan orang lain, kita tidak cross check sendiri. Ini salah satu kelemahannya orang-orang Islam yang sudah jadi Kristen, ilmunya tidak tambah-tambah, taunya Arab, banyak Arabia Selatan, makanya dewa bulan, dewa air itu Arabia Selatan. Arab itu bukan hanya Arab Saudi Mas, Arab itu ada Arab Utara, keturunannya Ismail di Syria, di Lebanon. Suku-suku Arab Kristen itu sudah mengenal istilah Allah dalam makna monoteis. Ini loh, di sini ada inskripsi yang tulisannya Allah, gitu. Tapi kemudian ditulis dengan salib loh. Salib ini artinya apa? Anak kecil juga tahu kalau salib itu Kristen. Ini semua ada di sini. Data-data ini memang langka. Yang punya hanya Pak Bambang. Yang lain-lain itu karena apa? Ilmunya ngekor, nggak mau belajar, makanya mandek aja di situ. Ini sampai foto nih lo, tak foto waktu nih gitu. Waktu nih saya ngonok perasa ini tak foto ini, lengkap kan? Lo ini masih kurang yakin kalau Allah itu anaknya monoteis. Sopo sing ngomong Allah itu dewa bulan, konrene tak warane. Salah ini karena apa? Kita ini seringkali udah kita jadi Kristen, kita ikut Yesus, tapi ilmunya ndak berkembang. Gawan lawas itu digawa terus. Ini harus dibarui datanya, di cross check dengan sejarah. Itu loh. Jadi untuk apa kita bingung memikirkan Warokoh itu bukan orang Kristen, tidak ada bukti itu. Yang kedua, tauhid itu seringkali dikaburkan dengan misalnya duduk di sebelah kanan Allah. Ini jangan diterima harafiah ini Pak. Duduk di sebelah kanan Allah itu asalnya ungkapan dari kitab Mazmur pasal 110 ayat 1 dan 2, bunyinya Neum Hashem, berfirmanlah Tuhan Yahweh Ladonai kepada Tuanku, my Lord, kepada Adonai,
kepada my Lord itu Yesus, Mesias yang akan datang. Lah, tafsir Yahudi mengatakan yang disebut Adonai adalah gelar Mesias yang kita tunggu-tunggu, yang sekarang belum datang. Itu ditulis sebelum zaman Kristen. Lah karena itu begitu Yesus datang, orang Kristen yang juga orang Yahudi menyebut Yesus my Lord, Kurios, Adonai. Ini bukan karangan wong Kristen, wong Yahudi ya percaya iku. Mazmur. Lalu apa firmannya? Sifli yemini, duduklah kamu di sebelah kananku. Apa maknanya? Bait Allah itu ngadep ngetan. Kalau Anda baca pelajaran tabernakel ini, yang dari gereja tabernakel, menghadap ke timur bait Allah itu. Karena lambangnya zaman dulu, timur itu Taman Firdaus, Khedem. Nah, Istana Daud itu letaknya di sebelah kanan ruang Maha Suci. Di sini ada ruang Maha Suci, ruangan suci, halaman. Lah Istana Daud itu di sini. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan kepada Mesias, kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku. Karena bait Allah yang suci ini, ruang Maha Kudus, tempatnya Tuhan, tempatnya Allah. Lalu duduk sebelah kananku, kamu lungguh ono kono lho, ono kursine Daud. Artinya Mesias yang akan datang itu raja yang kekal. Kalau Daud boleh mati diganti Salomo, Salomo mati kerajaannya terpecah. Dinasti Daud jatuh bangun, tetapi Mesias, Tuan segala Tuan, Raja segala Raja, kerajaannya kekal. Tidak bisa diturunkan oleh demo mahasiswa seperti Pak Harto. Tapi kerajaannya kekal, itu maknanya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan berarti neng kiwone Yesus, neng kiwone Gusti Allah, Yesus neng tengen, tidak seperti itu. Itu ungkapan. Lah, yang satu dengan Allah siapa? Yang satu dengan Allah itu Yesus sebagai firman Allah. Sebagai manusia, dia dibedakan dengan Allah. Contohnya, logos atau firman itu artinya pikiran. Pikiran itu ada dalam diri manusia. Pikiran saya tulis jadi buku ini, The History of Allah ini. Gitu? Kemudian Anda tanya, dapatkah dikatakan buku ini penjelmaan pikiran saya? Bisa enggak? Bisa. Karena siapa yang membaca buku ini, membaca tulisan saya, mengerti pikiran saya. Dan pertanyaannya, pikiran saya ada di mana? Di sini, dalam diri saya. Sekaligus juga di sini. Karena ketika orang membaca ini tahu pikiran saya, dan pikiran saya adalah saya. Kertasnya saya apa bukan? Bukan. Kalau kertasnya kobong, terbakar, bukunya hilang, pikiran saya terbakar apa tidak? Tidak. Firman Allah menjadi manusia. Kemanusiaan Yesus itu bukan Allah. Yang diselamkan di sungai Yordan itu bukan Allah. Yang mati itu bukan Allah. Makanya 1 Petrus pasal 3:18 dikatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Sebagai manusia dia melakukan permohonan kepada Allah. Dia berdoa. Sebagai manusia, kemanusiaannya yang berdoa, kemanusiaannya yang mati, kemanusiaan yang lebih rendah daripada Allah. Tapi firman Allah adalah Allah dan satu dengan Allah. Buku saya bisa bersama-sama dengan saya. Buku saya bukan saya. Kertasnya bukan saya. Tapi pikiran yang tercermin di buku adalah pikiran saya. Dan pikiran saya adalah saya. Loh gini aja kok bingung. Apa enggak masuk akalnya apa? Saya ditanya di Paramadina, Pak, loh firman kok jadi manusia? Firman itu bersama Allah dan firman Allah. Firman kok jadi manusia? Saya jawab, loh firman jadi buku iso, jadi menungso gak iso. Firman jadi kitab Quran aja bisa. Buku benda mati iso. Masa jadi manusia ndak bisa lah. Ini karena pola kita menjelaskan harus lugas dan tuntas sehingga kita bisa mengerti rahasia ilahi dengan benar. Untuk kurang dan lebihnya Anda bisa membaca buku ini mumpung saya membawa. Ya, di buku ini ada tentang ketuhanan dan keilahian Yesus dijelaskan. Ada bagaimana menjawab saksi Yehova,
ada menjawab bagaimana tuduhan pemalsuan kitab perjanjian baru, semua ada di sini. Buku ini saya tulis 1 Juni 2005 di Kairo. Baru terbit sekarang, setahun kemudian. Tapi tidak apa-apa, inilah salah satu karya saya di rantau. Kiranya Tuhan semakin memperlengkapi kita dengan hikmat, dengan kebijakan, dengan pengetahuan tentang Allah, dan tentang firman-Nya Yesus Kristus yang menjadi manusia, dan kita semakin diperlengkapi dalam iman percaya kita, sehingga keyakinan kita bertambah-tambah kokoh di dalam Dia, dan semakin kita disempurnakan seperti Bapa di surga sendiri adalah sempurna. Mari saya undang kita semua menyanyikan sebuah lagu untuk jawaban akan firman Tuhan yang diwartakan, Tuhan Yesus setia. Setia, Dia sahabat kita, katakan dalam susah, dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Mari kita berdiri. Dia sahabat kita dalam segala susahku, dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Katakan walau badai mengamuk, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan, Kau setia. Kasih-Mu nyata bagi kami Bapa. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami melihat dunia ini semakin penuh dengan orang-orang yang mencoba untuk memutarbalikkan fakta-fakta kebenaran firman Tuhan, yang mencoba untuk menawarkan hati kami orang-orang beriman, yang mencoba untuk mengguncangkan iman kami sebagai orang-orang Kristen. Tapi kami percaya bahwa gereja dibangun di atas batu karang yang tidak akan pernah bisa ambruk diterpa oleh badai. Tuhan, kami percaya bahwa kami mengarungi lautan dunia ini karena kami menuju kepada kerajaan-Mu yang kekal, yaitu Yerusalem baru. Di tengah-tengah perjalanan kami, kadang-kadang kapal kami diombang-ambingkan oleh ombak, tetapi ajar kami untuk setia, karena pengemudi kami adalah Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja sendiri. Kami yakin dan percaya Bapa, apabila kami menuruti firman-Nya, apabila kami berkembang, berbuah, bertumbuh dalam firman itu, maka kami akan setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, jangan kami menjadi murtad karena kami tawar hati. Jangan kami menjadi berbalik dari kebenaran karena dasar-dasar iman kami yang tidak memadai
mencukupi untuk menjawab semua tantangan. Kami yakin dan kami percaya bersama Yesus kami bisa berjalan menuju kepada kerajaan-Mu yang kekal. Kami percaya Bapa pada hari ini juga, karena itu kami datang ke hadirat-Mu kembali membawa setiap beban-beban kami. Kami di antara kami ada yang sakit, kami percaya dalam nama Yesus disembuhkan. Di antara kami ada yang berada dalam pergumulan yang berat, dalam lapangan pekerjaan, di dalam studi, di dalam rumah tangga. Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Apabila kami Tuhan menghadapi masalah-masalah dengan lingkungan kami, keluarga kami yang belum percaya, banyak juga tantangan-tantangan iman di luar gereja, kami percaya apabila kami setia di dalam nama Yesus, kami akan tampil sebagai pemenang. Kami akan tampil sebagai seorang yang mampu mempertanggungjawabkan iman kami di tengah badai pengajaran yang menghempaskan dunia dan gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, presiden, wakil presiden, seluruh menteri, pemimpin-pemimpin di daerah. Beri mereka hati yang setia kepada bangsa yang dipimpinnya, wawasan kebangsaan, wawasan nasional yang mengayomi semua pihak, yang memberikan tempat pada perbedaan, kepelbagaian, kebebasan, hak-hak asasi ditegakkan. Kami percaya Bapa, bangsa ini sedang Engkau pulihkan. Walaupun kami belum tahu apa jalan yang telah akan Engkau perbuat untuk negeri ini, tapi satu hal yang kami tahu, rancangan-Mu terhadap negeri ini adalah rancangan keselamatan, adalah rancangan damai sejahtera. Karena itu ajar kami untuk setia berjalan bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Bapa, gereja ini GBI Alpha Omega dalam perjalanannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam pergumulan membangun Geraha Alpha Omega, sehingga kami dapat memiliki tempat ibadah yang permanen. Tuhan ajar kami untuk semakin menegaskan komitmen kami sebagai anggota jemaat, memberikan persembahan syukur, memberikan dukungan untuk gereja kami, untuk rumah Allah di tempat ini, sehingga kami tidak berpindah-pindah dalam beribadah, tapi menetap di satu tempat. Semua kami serahkan dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan dan penyelamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama ucapkan amin. Silakan duduk kembali.